discipline option, disciplinary process. Oke. Terus nanti kita akan membahas terkait dengan disiplin progresif, terus alternatif untuk disiplin alternatif to employee discipline, importance of documentation. Ini teman-teman, ini banyak banget yang kecolongan ya. Kalau teman-teman enggak ini nih, ini tuh ini kayaknya sepele ya. Ini kayaknya sepele, ini jangan disepelekan. Ya. Important of documentation. Kenapa, teman-teman? Ketika kita nanti berhadapan dengan employee yang tidak disiplin tadi ya, itu kan ujung-ujungnya kemana sih? Ujung-ujungnya adalah ke pengadilan, teman-teman. Ya, ujung-ujungnya itu ke pengadilan. Ya, kalau kita sudah bicara ke ranah hukum, ya, kalau kita sudah bicara di ranah hukum, itu yang paling penting itu dokumentasi. Ya, paling penting itu dokumentasi. Itu menjadi sangat penting banget karena untuk pembuktian itu semuanya itu tergantung dengan dokumentasi. Oke. Nah, saya sedikit jelaskan apa yang dimaksud dokumentasi. Ini contoh real case. Ada pegawai mangkir. Definisi mangkir itu pegawai tidak masuk kantor tanpa kabar. Ya. Definisi pegawai atau karyawan tidak masuk kantor tanpa kabar. Itu disebut dengan mangkir. Nah, biasanya nanti teman-teman kita akan mengacu ke peraturan perusahaannya yang kemarin kita udah bahas ya. Kita akan mengacunya ke situ, ke peraturan perusahaan. Nah, di situ nanti dijelaskan karyawan yang mangkir 5 hari berturut-turut dia akan mendapatkan PHK. Ya, akan mendapatkan PHK setelah, tapi ada setelahnya teman-teman. Ini yang hati-hati ya. Setelah dilakukan pemanggilan pertama dan pemanggilan kedua. Oke, ini saya mengalami sendiri. Nah, definisi pemanggilan itu tidak bisa hanya by phone. Misalnya, lu kemana aja nggak masuk? Besok masuk dong. Nggak boleh. Ya, itu dibuktikan di pengadilan susah banget. Ya, dibuktikan itu tidak terdokumentasi dengan baik. Nah, supaya terdokumentasi dengan baik, apa yang harus dilakukan? Itu dengan melayangkan surat panggilan pertama. Ya, tadi kan 2 kali surat panggilan ya. Surat panggilan pertama. Nah, pertanyaannya, nanti bisa nggak si pegawai yang mangkir itu beralasan bahwa saya tidak menerima panggilannya? Ya, saya tidak menerima itu panggilan. Bisa nggak nanti berkilas seperti itu? Ya, sangat bisa. Ya, sangat bisa. Ya, bahkan memang namanya memang orang niatnya at will-nya tadi udah nggak bagus ya. Ketika memang niatannya tidak bagus, itu apapun cara biasanya cenderung diambil dan memang cenderung memang niatnya nakal, gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Ya. 1, harus ada tanda terima. Ya. Surat ini diantar ke rumahnya, terus biasanya si pegawainya nggak mungkin ada, hampir kalau orang mangkir itu dia nggak mau ditemuin, ya. Nggak mau temuin. Nah, apa yang harus saya lakukan? Saya harus ketemu istri atau orang tuanya yang ada di rumah dan menyatakan bahwa dia nanti di surat itu tanda terima dia nulis bahwa telah diterima oleh misalnya istrinya ya, misalnya pegawainya laki-laki, oleh saudara Arman selaku
diterima oleh saudara Tina selaku istri saudara Arman, ya, dan akan menyampaikan surat tersebut. Nah, itu penting banget kata-kata itu. Ditandatangani, ditulis tanggal, jam. Nah, itu di pengadilan sangat dipakai. Itu yang dimaksud dokumentasi. Ya. Terus panggilan kedua. Nah, setelah dipanggil kedua, dia nggak datang, itu bisa. Nah, misalnya gini, ada nggak alternatif lain? Misalnya saya kirim lewat pos. Ya. Itu hati-hati. Saya kirim lewat JNE, lewat itu. Ketika tanda terimanya tidak ada, orang itu bisa berkilah bahwa saya tidak menerima. Nah, makanya dokumentasi itu menjadi sangat penting, gitu ya. Dokumentasi apalagi teman-teman? Misalnya nanti kalau bicara terkait dengan bagiannya, misalnya nanti ada orang yang di kantor tidak bisa bekerja sama dan cenderung bekerja secara seenaknya, ya, atau intimidasi kepada orang lain. Misalnya kita menuduh, kamu berbuat intimidasi terhadap orang lain. Buktinya apa? Nah, buktinya kita bisa rekaman, CCTV, atau kalau saksi itu juga bisa ya, bagian dari dokumentasi ya, itu juga memungkinkan. Nah, itu menjadi sangat penting ketika nanti pendokumentasian, ya. Iya, teman-teman ya. Jadi itu menjadi hal yang sangat penting, ya. Terus possible outcome of disciplinary action. Jadi kemungkinan hasil apa saja nanti dari tindakan indisipliner. Nah, ini kalau sudah nanti masalah legal issue, masalah hukum, nah ini apa yang harus dipecahkan, ya. Terus bagaimana kita bicara, ini ujungnya teman-teman, employee discharge. Ini bicara pemecatan, ya. Saya berkali-kali melakukan pemecatan, tapi pemecatan itu ada yang gampang, ada yang nggak gampang. Ada yang dengan melakukan perlawanan luar biasa, ada yang nggak melakukan perlawanan. Kalau nggak melakukan perlawanan, gampang. Tapi yang susah, hampir semua pemecatan orang yang nakal itu dia ada backup lah, ada apalah. Nah, itu yang perlu dilakukan. Oke, kita masuk ke definisi employee performance, common performance deficiency, employment at will versus due process employment. Ya, oke. Nah, ini teman-teman. Tadi teman-teman udah bisa menjelaskannya. Yang dibilang task performance, ya, how well employee perform their formal job duties, ya. Jadi yang dibilang employee performance itu ketika seseorang itu, pegawai tersebut itu bisa mengerjakan pekerjaan itu dengan baik, ya. How well employee perform, ya. Nah, tetapi nanti itu secara task performance, secara kontekstual performance-nya itu adalah the extent to which employee perform extra rule behavior. Ya. Jadi tidak hanya bekerja saja, tapi dia melakukan performance ekstra, ya, melakukan perilaku performance ekstra, yaitu that is discretionary duties or that is one job description, ya. Jadi tugas-tugas yang sudah dideskripsikan dengan baik atau tugas-tugas yang tidak ada dalam job description. Ya. Secara realnya teman-teman, nanti ketika misalnya teman-teman itu bekerja ya, job description-nya itu hanya pekerjaannya nomor 1 sampai nomor 15. Hanya itu saja. Tapi secara realisasinya, yang kita kerjakan itu banyak yang di luar itu juga. Nanti karena gini, biasanya kalau kita bicara job description teman-teman, itu ada pasal, kalau job description 1 melakukan ini, 2 ini, 3 ini, 4 ini. Tapi ada pasal yang 1 yang paling berat, yang nggak mungkin ditolak dan itu sifatnya lebar. Selalu biasanya seperti itu. Biasanya di kata-kata terakhir, melakukan pekerjaan yang diberikan oleh atasan. Nah, itu selalu ada ya kata-kata seperti itu. Karena nanti kalau kita bicara cuma job description yang tertulis doang, bisa jadi sangat terbatas. Ya.
Nah, misalnya contohnya ini, ya. Example, contextual performance include informality, ya, mentoring new employee or going extra mile to help a customer. Contohnya itu misalnya ngajarin karyawan baru itu description. Tapi realisasinya ada nggak? Ada, ya. Dan itu bagian dari pekerjaan di luar job description. Tetapi teman-teman, ya, pengalaman saya pribadi, ketika kita mau mendapatkan karir yang bagus, ketika kita mau mendapatkan sesuatu yang dianggap lebih, kita jangan hitung-hitungan. Ya, sekali lagi teman-teman, jangan hitung-hitungan. Ya. Ketika teman-teman mengerjakan pekerjaan di luar job description, disitulah teman-teman belajar. Ya, disitulah teman-teman belajar. Artinya apa? Ya, artinya apa? Kesempatan kita untuk mempelajari sesuatu hal yang baru, ya, kesempatan kita untuk punya pengalaman, teman-teman, namanya pekerja itu kalau cuma by teori itu hal yang berbeda dengan apa yang benar-benar kita kerjakan. Jadi kalau teman-teman nanti bisa mengerjakan pekerjaan itu dengan baik dan teman-teman mengerjakannya itu dan benar-benar dikerjakan, itu kita nanti akan mendapatkan poin plus. Ya, saya nggak tahu saya pernah cerita nggak di kelas ini, teman-teman. Saya dulu waktu internship, ya, saya dulu S1 saya kuliah di Universitas Brawijaya di Malang. Saya waktu itu magang internship di Bank BPD Jawa Timur, ya, Bank Jatim. Ya, saya magang di Bank Jatim. Magang itu selama 2 bulan. Realisasinya saya magang di sana itu 1 tahun. Ya. Dan 10 bulannya saya digaji sama orang yang kerja di sana. Dengan kantong dia sendiri, dia gaji saya. Ya. Saya memang nggak hitung-hitungan, saya melakukan extra mile, walaupun saya tetap bilang, saya mau magang tapi di luar jam kuliah saya ya, seperti itu. Dan itu terjadi. Ya, dan itu terjadi, bahkan saya punya komunikasi yang sangat baik sama teman-teman di BPD Jatim, ya. Saya banyak melakukan perubahan, dulu zaman tahun berapa itu ya? Tahun 2000. Ya, udah lama banget sih, ya. Semua orang komputer baru kenal, saya sudah bisa melakukan komputerisasi, saya udah bisa belajar Excel dan lain sebagainya. Saya lakukan kegiatan yang selama ini manual otomasi, mereka sangat senang banget. Dan sampai sekarang mereka masih berkomunikasi baik dengan saya. Nah, itu yang disebut dengan extra mile. Makanya teman-teman jangan hitung-hitungan. Ya, nanti kalau magang, kalau ini, ya. Saya pun sekarang, saya kan sekarang di company, kalau ada anak magang kemarin saya dapat 2 yang anak magang yang luar biasa. Dia nggak hitung-hitungan, dia bantu teman-teman lembur, dia nggak mau pulang. Ya kalau di kantor biasanya kalau ada pekerjaan itu kan kita sampai jam 8 malam, jam 9 malam. Dia bilang, "Udah kamu pulang aja, anak magang nggak perlu sampai malam." "Enggak, saya mau bantu sampai selesai." Itu bagi saya, itu poin sangat luar biasa, poin plus. Ya. Bahkan dia bisa bikin beberapa pekerjaan yang teman-teman, yang tim saya nggak bisa kerjakan, ya. Dan, wah, maksudnya saya ngasih jempol yang luar biasa. Nah, saya berharap teman-teman nanti ketika internship lakukan itu, ya, lakukan itu. Kalau teman-teman bisa lakukan itu, ya nanti masalah rezeki beda-beda ya. Ya, saya setelah magang di sana, saya melamar pekerjaan di bank yang lain. Pertama kali lamaran saya langsung diterima. Kenapa? Karena saya membicarakan. Karena waktu di interview, waktu kita bekerja, waktu itu masih ditanya, pengalaman kamu apa? Saya informasikan. Saya magang 3 bulan, tapi realisasinya saya magang 12 bulan. Apa yang saya lakukan? Saya melakukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mengapa kamu melakukan ini? Ya karena saya langsung keterima kok bekerja. Ya. Kenapa? Karena itu adalah nilai plus. Nah,
tolong teman-teman kalau yang mau bekerja, ya lakukan itu, ya lakukan itu. Dan nanti biasanya kalau bekerja, ketika kita ngomong saya punya pengalaman ini, di situ akan minta nomor referensinya siapa yang bisa dihubungi. Saya sebutin, bos saya dulu di Bank Jatim namanya Pak Suwono, nomor handphonenya ini. Bisa jadi perusahaan saya itu menghubungi dia, menghubungi perusahaan nama referensi itu. Ketika dihubungi, ya, ya saya sangat berharap karena mereka juga sangat terbantu dengan saya ada di sana, mereka menginformasikan yang cukup baik. Nah, itu sharing pengalaman dan teman-teman tolong pakai itu, ya, tolong pakai itu, ya. Oke. Aspek penting dalam bekerja, ya ini organizational citizen behavior, teman-teman mungkin sudah mempelajari ini ya. This is closely related the concept of contextual performance. Ya, ini sangat dekat dengan contextual. OJB has been defined as discretionary individual behavior that is not formally recognized by organization. Ya, jadi bagaimana perilaku individu itu yang mereka itu benar-benar terhubung, mereka itu bagian dari organisasi yang secara non formal aja nggak ada masalah gitu loh. Secara reward system that promotes the effective operation of organization. Nah ini teman-teman, makanya ini ketika kalau bahasa organization citizen behaviorship itu, saya menjadi bagian organisasi itu karena saya memang merasa bahwa saya itu layak di sana dan saya itu bagian. Saya memiliki organisasi itu. Nah, itu kalau itu terjadi itu biasanya sangat luar biasa. Ya. Kalau emotional labor ya, this is emotion that the employee must appropriately display to their job effectively. Nah, jadi secara emosi itu ditampilkan gitu loh ya. Mereka itu benar-benar tepat dalam melakukan pekerjaan itu secara efektif. Nah itu ini yang dibilang orang itu yang perform. Yang not perform yaitu kebalikannya. Nah terus gimana caranya teman-teman to maximize employee performance? Nah the following strategy should be employed ya, apa yang strategi berikut ini yang biasa dilakukan oleh perusahaan. Satu, komunikasikan tujuan kinerja saat di communicate performance goal at hire. Jadi waktu direkrut, waktu di hire itu harus dikomunikasikan dengan baik bahwa tugas kamu adalah ini, iklim pekerjaan di sini seperti ini. Ekspektasi kamu di hire, kamu direkrut adalah ini. Nah, itu harus jelas. Terus dilakukan perform periodic performance appraisal. Yang dibilang perform periodic performance appraisal, kalau di perusahaan saya itu biasanya sekitar 6 bulan sekali. Ada perusahaan yang melakukan 3 bulan sekali. Kenapa? Karena ini supaya dalam waktu nggak terlalu lama, itu selalu dapat evaluasi dan mendapatkan hasil. Hasil evaluasinya seperti apa, gitu ya. Allow employee to participate to the context possible in the formulation of their performance goal. Ya, kalau bisa libatkan supaya sejauh mungkin mereka bisa berpartisipasi dalam menentukan tujuan goalnya. Jadi orang itu tidak merasa disuruh, tapi orang itu merasa bahwa saya memiliki dari goal saya. Ya. Nah, teman-teman, ini permasalahan. Ya, ini permasalahan dari orang yang tidak perform. Ya, absensi nanti 2 ya, ada karena kehadiran, ada kedisiplinan. Tapi kalau misalnya ketidakhadirannya itu terlambat dan lain sebagainya, itu lebih ke ketidakhadiran yang kalau memang sengaja, atau memang orangnya sering sakit sehingga performance-nya akan turun. Ya, kalau ini dampak terhadap performance. Tardiness ya, keterlambatan. Poor attitude tadi ada ya teman-teman ya yang menjawab gitu ya. Perilakunya buruk. Insubordination, bangkang, ya, poor task performance, ya, secara kinerjanya itu sangat di bawah, ya,
pure contextual performance. Jadi ada task itu yang sesuai job desk, kontekstual itu ya pekerjaan yang diberikan. Ya. Bisa jadi ada begini teman-teman. Secara job desk dilakukan semua, tapi dia dibilang masih bekerja kurang bagus. Kenapa? Karena job desk saya bekerja selesai jam 5 sore, maka jam 5 sore saya langsung pulang. Itu secara task performance sudah memenuhi syarat. Tapi secara kontekstual itu nggak masuk syarat. Ya, nggak masuk syarat. Oke. Kalau ada yang nanya nanti langsung bisa di ini ya teman-teman ya. Kalau ada yang nanya bisa langsung di apa? Langsung di angkat tangan atau langsung open mic nggak apa-apa ya. Nah, untuk itu perlu dilakukan yang disebut dengan counseling employees ya. Quite often an employee action ya tindakan seorang karyawan itu ya tidak menjamin ya. Do not warrant the use formal disciplinary action. In this case, informal measurements such as informal verbal counseling should be used. Ya, makanya sering diajak ngobrol, sering diajak komunikasi, gitulah. Jadi informal verbal counseling should be done in private. Jadi teman-teman kalau ada orang tim kita yang kinerja kurang bagus dan panggil secara pribadi berdua, ya. Diajak ngobrol. Kenapa? Penyebabnya apa? Kita bisa lakukan coaching, bisa lakukan mentoring. Ya. Ya. Before conducting the counseling session, ya, sebelum di counseling, ya, the supervisor or manager should be prepare a list of issue that will cover in this counseling session. Jadi jangan manggil kita belum tahu isunya apa. Jadi ketika kita manggil kita tahu agendanya apa yang akan mau kita diskusikan, gitu ya. Apa yang mau menjadi hal yang penting mau dibagikan. Nah, tips for informal verbal counseling ya. Nah, kalau kita ngobrol counseling terhadap employee performance atau indisciplinary ya. Ini. Do not use accusatory language. Maksudnya gini, ini lebih ke jangan kita menuduh secara langsung. Gunakan pradugata tidak bersalah. Kenapa ya? Penyebabnya apa ya? Kenapa kok kamu sering terlambat sekarang? Nah, dan lain sebagainya. Itu perlu dilakukan. Do not disparaging the employee. Jangan remehkan employee. Ya. Attempt to maintaining report for the sake of the long-term working relationship. Jadi teman-teman tetap jaga hubungan jangka panjang. Artinya jangan, ya memang itu bisa kita lakukan dalam waktu yang penting selesai. Enggak. Tapi bangunlah hubungan jangka panjang. Karena itu nanti sangat, jangka panjangnya itu kalau secara hubungannya itu dibangun tidak bagus, itu nanti akan bermasalah kemudian hari. Nah, setelah dipanggil, nantinya ada namanya performance improvement plan. Misalnya, Indira, contoh ya Indira ya. Indira waktu dipanggil sama atasan, Indira, kenapa Indira beberapa hari ini suka terlambat? Atau Indira, targetnya kenapa kok tercapainya cuma 80% terus? Nah, dipanggil, ngobrol berdua dengan atasan. Nah, setelah itu apa yang dilakukan? Setelah selesai, nanti dikasih tahu caranya. Caranya gini loh, supaya kamu targetnya bisa tercapai 100%, maka atasannya akan sharing. Caranya seperti ini, caranya seperti ini. Ini yang harus dilakukan 1, 2, 3. Kamu harus seperti ini, seperti ini. Setelah itu kita bikin kontrak ya antara saya misalnya sebagai atasannya Indira sama Indira. Indira, kita sepakat ya bahwa bulan depan kinerja kamu harus meningkat dari 80% minimal 90% dengan apa yang nanti kita sudah sepakati. Nah, itu makanya kita bikin kontrak between employee and employer in which performance the efficiency of the employee are clearly, ya teman-teman ini harus clear. Dari 80% targetnya menjadi 90%. Kenapa?
nanti ini akan menjadi media kita untuk bertemu dengan, kalau saya misalnya dengan Indira, ketemu lagi dengan Indira bulan depan, saya akan mengevaluasi lagi kinerjanya seperti apa. Apakah performance improvement-nya yang dijanjikan itu sudah dijalankan dengan baik atau belum. Gitu ya. Nah, biasanya PIP, Performance Improvement Plan itu ditandatangani oleh kedua belah pihak. Ya. Dari Indira maupun saya, misalnya seperti itu ya. Nah, tadi ya, kalau yang kontraknya itu ya, the plan should be include goal for increase. Peningkatannya seperti apa ya. Step to be taken to achieve this goal. PIP also include timeline, waktunya itu kapan. Ya, makanya tadi saya bilang 1 bulan itu seperti apa ya. Nah, PIP generally not considered to be employee discipline, but rather than development tool for low performing employee. Karena berbeda teman-teman, perlakuan untuk employee disiplin. Ya, ini nanti akan berbeda. Ini biasanya untuk yang secara kinerja kurang bagus. Nah, ini contohnya teman-teman ya. Performance standarnya seperti apa? Misalnya targetnya itu harus 100%, performance isunya kinerjanya 80%, action atau support atau apa yang harus dilakukan, deadline-nya kapan, bulan depan, outcome, list result, bulan depan harus mencapai 90%, dengan melakukan misalnya kalau misalnya bagian penjualan, harus melakukan kunjungan tiap hari kepada 10 nasabah baru atau customer baru, dan lain sebagainya. Nah, ini nanti kedua belah pihak harus tanda tangan. Begitu ya. Nah, employee at will versus do process employee ya. Most employee have an at will employment relationship with their employer ya. Jadi ini ada keinginan dari pegawai, ada keinginan dari perusahaan. Nah, ini gimana caranya harus ketemu ya. And that means that the employer might discharge the employee for any reason. Ya. Jadi employernya perusahaan itu bisa memberhentikan atau memecat ya dengan alasan apapun, kecuali misalnya gini. Karena ini di Amerika ya, contohnya di Amerika itu terkait dengan diskriminasi. Karena diskriminasi itu sangat penting gitu loh ya. Terus alasan bertentangan dengan kebijakan publik, misalnya terkait dengan aturan undang-undang dan lain sebagainya. Terus sesuatu yang terkait dengan dalam kontrak. The process employee normally allowed to protest ya. Nanti gimana caranya kalau mereka itu keberatan? Langkah-langkahnya seperti apa? Nah, ini biasanya teman-teman kalau kemarin saya infokan di undang-undang ini udah diatur. Ya, apa yang dilakukan, apa yang seperti ini semuanya sudah diatur ya di undang-undang. Ya. Oke. Discipline to process employee, the must be just cause for the disciplinary. Oke. Oke, saya langsung aja. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan, teman-teman?